Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Dan sekarang kita membahas tentang tanda-tanda fiil. Qala al-musannif rahimallahu taala wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'nis as-sakinati. Berkata Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimallahu taala, fi'il itu dikenal dengan qad. Ya, qad artinya bisa sungguh, bisa terkadang, tergantung. Kalau setelah qad fi'il madi artinya sungguh, seperti dalam lafaz iqamah ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka qad artinya sungguh, sungguh telah dekat waktu salat. Tapi kalau setelah qad fi'il mudhari maka artinya kadang-kadang. Misalnya qad yadhhabu Zaidun ilal maktabati yaumas sabti wa qad yadhhabu yaumal ahadi. Terkadang ya Zaid pergi ke perpustakaan hari Sabtu, terkadang hari Ahad ya. Nah, wasini kemudian sin artinya akan. Ya. Sama kayak saufa ya, kan wasaufa tuh. Sama-sama akan, bedanya sin itu dalam waktu dekat. Misalnya kalau kita mengatakan sa'azuruka, ya saya akan mengunjungi kamu, maka itu dekat waktunya. Kalau nggak ntar sore, besok atau besoknya lagi atau lusa ya. Tapi kalau saufa itu kapan-kapan gitu ya. Saufa azuruka, ya kapan-kapan saya akan mengunjungi kamu. Itu bedanya sin sama saufa, sama-sama akan ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kayak sin itu I'm going to ya, tapi kalau saufa I will, jadi baru pengen doang, kapannya belum ditentukan. Wa ta'i ta'nis sakinati, dan ta'nis yang sukun. Jadi kalau qad, sin dan saufa merupakan tanda yang ada di depan ya, maka ta'nis sakinah itu adalah tanda yang ada di akhir. Dan ini hanya masuk pada fi'il madhi ya. Ini kekhususan dari fi'il madhi. Contohnya qamat hindun ya. Nah, qala syarih waffaqahullah, berkata pensyarah semoga Allah memberinya taufik, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, dzakara al-musannif rahimallahu arba'a alamatin tumayyizul fi'la 'anil ismi wal harfi. Hiya adillatun fi'liyatul kalim. Hiya adillatu fi'liyatil kalimati. Musannif yaitu Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullah taala menyebutkan 4 tanda yang membedakan fi'il dari isim dan huruf. Dan dia adalah petunjuk tentang kefi'ilan dari suatu kata ya. Jadi kalau ada 4 tanda tersebut, maka kata tersebut pasti fi'il. Awwaluha duhulu qad al-harfiyyati 'ala al-kalimati wa tadkhulu 'ala al-madi wal mudhari ka dukhuliha 'ala aflaha fi qaulillahi ta'ala qad aflaha ma zakkaha wa dukhuluha 'ala ya'lamu fi qaulihi ta'ala qad ya'lamullahu. Yang pertama adalah huruf qad ya. Dan huruf qad ini masuk baik kepada fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Seperti masuknya dia kepada aflaha dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha ma zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yang mensucikan hartanya. Surat Asy-Syams ayat 9. Dan masuk kepada ya'lam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamullah. Ya sungguh Allah Maha mengetahui. Dan ini Masya Allah ya, beliau sengaja langsung menyebutkan contoh qad yang setelahnya fi'il mudhari tapi artinya tetap sungguh ya. Jadi memang hukum asalnya kalau setelah qad fi'il madhi artinya sungguh, tapi setelah qad fi'il mudhari maka artinya terkadang. Tapi kalau itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kan nggak mungkin kita katakan terkadang Allah Maha mengetahui. Enggak, Allah itu selalu mengetahui. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin sengaja memberikan contoh qad ya'lamullah untuk menunjukkan bahwa qad yang setelahnya fi'il mudhari juga ada yang artinya sungguh. Seperti ini, qad ya'lamullah ya. Qad artinya sungguh, sungguh Allah Maha mengetahui. Wa taqyidu qad bil harfiyati ihtirazun min qad al-ismiyati. Fa innaha la tadkhulu fi hada. Wa qad al-ismiyatu hiya allati bi ma'na hasb. Kaqaulika qad Zaidin wa dirhamun.
yakni hasba Zaidin wa dirhamun fahuwa kafihi. Fal muradu alamatan lil harfi hiya qad al harfiyati atau hiya qad al harfiyatu duna lismiyati. Dan ditetapkan qad di sini dengan adalah qad yang huruf. Tadi kan beliau mengatakan dukhulu qad al harfiyati al kalimati. Masuknya qad yang merupakan huruf pada satu kalimat. Kenapa harus huruf? Untuk mengecualikan qad yang merupakan isim. Karena ada qad yang artinya bukan sungguh, tapi qad artinya isim. Karena qad yang isim juga ya, afwan. Karena qad yang isim ini tidak masuk pada pembahasan ini. Jadi bukan termasuk tanda fi'il. Karena qad yang merupakan isim tersebut dengan makna hasba. Hasba itu artinya cukup. Kaqaulika qad Zaidin wa dirhamun, ya. Yakni hasba Zaidin wa dirhamun fahuwa kafihi. Maksudnya Zaid itu sudah memiliki cukup ya dirham. Zaid sudah merasa cukup dengan dirham yang ia miliki. Fal muradu alamatan lil harfi ya qad al harfiyah. Maka yang diinginkan sebagai tanda sebagai tanda kalau dia adalah fi'il adalah qad yang merupakan huruf, bukan qad yang merupakan isim. Ya. Jadi qad ada juga yang merupakan isim, artinya hasba, cukup. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, wasaniha wasalisuha dukhulus sini wa sawfa alaihi wa yakhtassani bil fi'lil mudhari wahdahu ka dukhulis sini ala yaqulu fi qouli ta'ala sayaqulu sufaha wa dukhulu sawfa ala yu'ti fi qouli Allah ta'ala sawfa yu'tihim ujurahum. Yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga masuknya sin dan sawfa kepadanya. Dan keduanya ini yaitu sin dan sawfa khusus untuk fi'il mudhari saja. Jadi enggak ada istilahnya sin dan sawfa masuk kepada fi'il madhi. Kenapa? Ya kan artinya akan. Kan enggak mungkin artinya akan tapi nempel sama fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan telah, nggak musung. Ya nggak mungkin ya kita menggabungkan akan dengan telah pada satu kata ya. Jadi sin dan sawfa ini khusus pada fi'il mudhari. Seperti masuknya sin pada kata yaqul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulus sufaha ya. Nanti akan berkata orang yang bodoh ya. Nah. Dan masuknya saufa atas yu'ti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saufa yu'tihim ujurahum. Allah akan memberikan mereka pahala-pahala mereka. Ya, di sini ya yu'ti adalah fi'il mudhari karena setelah saufa, yaqul adalah fi'il mudhari karena setelah sin. Nah. Wa rabi'uha dukhulu ta'i ta'nisis sakinati, yang keempat adalah masuknya ta ta'nis yang sukun. Wa takhtassu bil fi'lil madhi duna ghairihi. Dan tak tanis sakinah ini khusus untuk fi'il madhi saja, bukan yang lainnya. Ya, jadi nggak mungkin fi'il mudhari atau fi'il amr ada ta tanis sakinahnya. Wa takunu lahiqatan li akhirih, dan dia terdapat pada akhir dari kata. Jadi kalau sin, sawfa dan qad itu di awal, kalau ta tanis sakinah ada di akhir. Kadukhuliha ala qala fi qaulillahi ta'ala qalat rabbi ibni li 'indaka baita fil jannah. Ya. Seperti masuknya ta tanis sakinah atas lafaz qala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalat, dia berkata, rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku ya dari sisimu sebuah rumah di dalam surga. Maka di sini qalat merupakan fi'il karena diakhiri, lebih tepatnya fi'il madhi karena diakhiri ta ta'nis sakinah. Fatta'ul mazkuratu ta'u ta'nisin sakinatun. Maka ta yang disebutkan dalam ayat ini merupakan ta ta'nis sakinah ya. Nah. Wa khussat ta'u ta'nisi bizikri li khiffatiha. Wa lihiqat biha ghairuha min at-ta'ati. Fatta'atul lati tadullu ala fi'li salasun. Dan dikhususkan ta ta'nis dengan penyebutannya di sini karena ringannya dia. Ya. Wa ulhiqat biha ghairuha minat ta'ati. Dan disusulkan ya tak yang lainnya juga, artinya sebetulnya menjadi tanda
fiil bukan hanya ta ta'nis sakinah. Banyak tak lain yang juga merupakan tanda fiil, ya. Apa saja? Fata'atul lati tadullu ala fi'li salasun. Maka ta yang menunjukkan atas fiil itu ada 3. Ya, al-ula ta'u ta'nisis sakinati. Ta'u ta'nisis sakinatu. Nahu qalat. Yang pertama adalah ta ta'nis sakinah seperti qalat. Ini udah kita bahas. Wasaniyatu ta'ul mutakallimil lati lil fa'ili. Nahu tubtu. Ya. Yang kedua ta mutakallim untuk fa'il. Contohnya tubtu, ya, saya bertaubat. Zahabtu, saya pergi. Itu kan taknya juga merupakan tanda fi'il, ya. Wasalisatu ta'ul mukhatabi awil mukhatabati nahwu tubta wa tubti. Yang ketiga adalah ta mukhatab atau mukhatabah. Kata ganti orang kedua laki-laki atau kata ganti orang kedua perempuan. Contohnya tubta, engkau bertaubat laki-laki, tubti, engkau perempuan bertaubat. Jadi sebenarnya yang jadi tanda bagi fi'il bukan hanya ta ta'nis sakinah aja. Tak fa'il, ya. Baik yang mutakallim maupun yang mukhatab juga merupakan tanda fi'il. Ya, jadi kalau kita tasrif fi'il madi misalnya dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Itu semua fi'il yang ujungnya ta, itu kan taknya merupakan tak fa'il dan ia merupakan tanda bagi fi'il karena nggak ada isim yang akhirannya itu tak fa'il kayak gitu. Tu, tumatum, ti, tumatuna, tu itu hanya nyambung sama fi'il, lebih tepatnya fi'il madi. Isim nggak ada yang nyambungnya sama domir fa'il tak, ya. Nah, walam yadhkuril musannif alamatan lil amri uswatan biqismiyatil madi wal mudhari'i li'annahu jarin ala madhabil kufiyyin alladhina yaj'aluna al-amra tabi'an lil mudhari'i ghayra mustaqillin anhu wa li ajli taba'iyyatihi lam yadhkur lahu alamatan ala wajhil istiqlali. Dan musannif yaitu Ibnu Juram As-Sinhaji tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Kan semua tanda yang disebutkan sini qad, sin, sofa dan ta ta'nis sakinah ini kan tanda cuma buat fi'il madhi sama fi'il mudhari doang ya. Enggak ada tanda bagi fi'il amr. Kenapa begitu? Karena mengikuti pembagian fi'il madhi dan fi'il mudhari. Karena dia berlaku atas mazhab Kufah yang menjadikan fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi memang kalau menurut ulama Kufah fi'il amr itu bagian dari fi'il mudhari. Makanya dia mengatakan fi'il amr itu majzum, sama kayak fi'il mudhari juga majzum. Ya, dan karena ia mengikuti, makanya ya Ibnu Juram tidak menyebutkan tandanya secara tersendiri. Ya. Jadi kalau menurut ulama Kufah fi'il amr itu bagian dari fi'il mudhari, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Makanya kalau dibagi fi'il itu cuma ada 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Adapun fi'il amr merupakan turunan dari fi'il mudhari. Artinya apa? Mengikuti sifat-sifat fi'il mudhari. Was-sahihu anna fi'il al-amri mustaqillun min nafsihi. Dan yang sahih ya bahwasanya fi'il amr itu berdiri sendiri, ya. Wa alamatuhu dalalatu 'ala talabi wa dukhulu ya'il mukhatabati au nunut taukidi 'alaihi. Dan tanda dari fi'il amr yang pertama dia menunjukkan atas makna talab, yang meminta atau menuntut, dan masuknya ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu contohnya kayak uktubi, ya, idhabi, itu ya mukhatabah. Atau nun taukid, ya. Nun taukid misalnya uktubanna atau uktuban. Kalau nunnya kan nun taukid ada 2 ya, ada khafifah, ada saqilah, ya. Nah, nanggung yang terakhir ya. Qala musannif rahimahullahu taala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Berkata musannif yaitu Ibnu Juram As-Sinhaji rahimahullahu taala, dan huruf itu adalah apa yang tidak patut, ya, petunjuk isim, tidak pula petunjuk fi'il. Jadi kalau ada kata yang enggak punya petunjuk isim, enggak punya juga petunjuk fi'il, maka dia bukan huruf. Simpel banget ya. Dan memang ini Masya Allah ya, salah satu kelebihan dari kitab Matan al-Ajurramiyah ini adalah penulisnya tahu betul bahwasanya kitab yang beliau tulis ini untuk pemula.
maka beliau tidak berpanjang lebar dalam perkataannya dan tidak banyak bicara soal kaidah. Nanti ya kalau kita baca satu persatu ya dari bab-bab kitab ini, Masya Allah ya, beliau tidak pernah menjelaskan kaidah sama sekali. Jadi beliau nggak pernah bilang mubtada itu harus seperti ini, ya misalnya harus ma'rifat, kemudian marfu, kemudian khobarnya harus gimana dan gimana, fa'il tuh harus bagaimana, maf'ul bih harus bagaimana. Itu beliau tidak pernah menyebutkan kaidah-kaidah. Tapi dengan melihat contoh yang beliau berikan, Masya Allah, kita bisa menyimpulkan kaidahnya. Ya, ini kelebihan beliau ya dalam menyusun kitab ini. Makanya kenapa kitab ini sekarang menjadi kitab paling populer di antara semua kitab dalam ilmu nahwu, karena ya jeliknya beliau, telitinya beliau, dan hebatnya beliau dalam menyusun kitab ini. Ya contohnya di sini ya. Beliau ketika ingin menjelaskan tentang apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu huruf, beliau nggak menjelaskan dengan definisi. Jadi nggak dikatakan fi'il adalah, ya kan kalau dalam syarah dikatakan al-fi'lu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizamanin, ya. Tapi beliau nggak bilang kayak gitu. Beliau cuma bilang fi'il itu tandanya begini, isim itu tandanya begini. Ya sementara huruf itu begini. Ini kan kayak apa ya? Kayak guru TK mau menjelaskan gajah. Coba bayangin kalau guru TK menjelaskan gajah bilangnya begini. Anak-anak, ya gajah adalah hewan vertebrata yang termasuk golongan mamalia. Mana ada yang ngerti gitu ya? Nggak bakal ngerti kalau menjelaskannya pakai definisi. Tapi kalau jelasinnya anak-anak, ya gajah adalah hewan yang perutnya besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Nah, ini kan anak-anak langsung ngerti karena menjelaskan dari cirinya. Dan ini metode yang beliau tempuh ya, Masya Allah ya. Beliau tidak mengatakan isim adalah apa, fi'il adalah apa, tapi beliau mengatakan fi'il tandanya ini, isim tandanya ini. Ya, ini menunjukkan ya kehebatan beliau ya dalam menyusun kitab ini, sehingga ya kitab ini sangat layak untuk dipelajari oleh para pemula ya. Nah, qala syarihu waffaqahullahu ta'ala, dzakara musannifu rahimallahu alamatan wahidatan tumayyizul harfa anil ismi wal fi'li wa hiya dalilu harfiyatil kalimati wa tilkal alamatu adamiyatun la wujudiyatun. Musannif Ibnu Juram As-Sinhaji rahimallahu ta'ala menyebutkan satu tanda saja yang membedakan huruf dari isim dan fi'il, dan itu merupakan tanda ya bahwa satu kata adalah huruf, dan tandanya merupakan tanda adamiyah, bukan tanda wujudiyah. Jadi tandanya merupakan tanda kalau nggak ada, bukan tanda kalau ada. Kan kalau lagi bahas fi'il sama isim, kalau ada qad, kalau ada sin, kalau ada safa, maka dia adalah fi'il. Waktu lagi bahas isim, kalau ada huruf jar, kalau ada al, maka dia adalah isim. Itu namanya tanda wujudiyah. Tandanya adalah kalau ada. Tapi kalau lagi bahas huruf, tandanya adalah tidak ada. Ya. Sama kayak kalau kita mau menjelaskan apa bedanya jim, ha, dan kho. Ya. Kita bilang jim itu tandanya adalah ada titik di bawah. Kalau kho, ada titik di atas. Sementara ha, yang nggak ada titiknya. Nah, maka kita katakan ha itu adalah tanda adamiyah. Kalau nggak ada titik, maka dia ha. Sama kayak huruf. Ya. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda fi'il, tidak ada tanda-tanda isim, maka dia adalah huruf. Ini kan lagi-lagi Masya Allah ya, beliau jeli sekali ya. Ya mudah sekali, simpel sekali dalam menjelaskan. Pokoknya yang bukan fi'il, bukan isim, maka dia adalah huruf. Ya, luar biasa ya Masya Allah. Nah, fa'alamatul harfi annahu la yasluhu ma'hu syai'un minal alamatil mutaqaddimati lismi awil fi'li wal muradu bis salahiyati sihhatu tarkibil kalami fi lughatil arabi. Wa minhu hal fi qaulillahi ta'ala hal ata'alal insan. Maka tanda huruf ya sesungguhnya tidak masuk, tidak patut, tidak layak bersamanya sesuatu dari tanda-tanda yang telah disebutkan sebelumnya ya bagi isim dan bagi fi'il. Yang dimaksud dengan salahiyah adalah sihhatu tarkibil kalami fi lughatil arab, yaitu sahnya susunan kalam dalam bahasa Arab. Dan di antara huruf contohnya adalah hal.
di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insan. Apakah telah datang ya atas manusia? Famahma sta'malta ma'ha syai'an min alamatil ismi wal fi'li allati taqaddamat fa innaha la tasihhu wad'an kadzalika fil lisanil arabiyyi, ya. Maka kapan saja engkau menggunakan ya bersamanya tanda-tanda isim atau fi'il yang telah disebutkan, maka sesungguhnya ya dia tidak sah secara susunan huruf. Kadzalika fil lisanil arabi. Begitulah di dalam lisannya orang Arab, ya. Jadi kalau ada kata tapi dia punya tanda isim atau dia tanda fi'il, maka dia bukan huruf, ya. Huruf itu bebas, ya. Huruf itu, bahkan huruf itu menjadi tanda. Kan waktu kita bahas tanda isim, ya, pakai huruf jar, ya kan? Pakai al, itu kan huruf. Kemudian waktu kita bahas fi'il, qad, sin, safa, tatani, sakina, itu juga huruf kan? Jadi bahkan huruf itu menjadi tanda bagi isim, menjadi tanda bagi fi'il. Terus gimana tanda huruf? Ya tanda huruf, ya apa namanya? Dia tidak memiliki tanda, ya. Jadi tanda huruf itu dia tidak memiliki tanda. Tapi kalau kita baca kitab, tanda paling jelas dari huruf adalah dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalau kita yang mengetahui suatu kata itu huruf atau bukan, yang pertama, maknanya nggak sempurna kalau berdiri sendiri, ya. Yang kedua, dia tidak akan menempati i'rab apapun. Jadi nggak mungkin huruf itu ada yang jadi mubtada, ada yang jadi khobar, fa'il, maf'ul bih, dan seterusnya. Itu ciri khas dari huruf. Ya, huruf tidak pernah menempati i'rab, dan huruf itu tidak sempurna tanpa yang lain. Ini kita jelaskan kemarin gitu ya. Kalau fi'il isim satu kata tuh orang bisa paham. Misalnya, aina Zaidun, mana Zaid? Zahaba, telah pergi. Orang paham, padahal cuma satu kata zahaba. Kemudian ada orang lewat, man huwa, siapa itu? Siapa dia? Kita katakan Zaidun, ya, Zaid. Paham kita. Tapi kalau misalnya ada orang nanya, aina Zaid? Kita katakan ila atau fi. Orang nggak akan paham maksudnya apa. Kalau kita bilang fil fasli, orang baru paham. Ini menunjukkan bahwasanya huruf itu baru bermakna kalau disandarkan dengan kata yang lain, ya. Nah, saya mungkin sampai sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.